Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, kelompok kami itu ada saya sendiri, Aditya Putra Pratama, kemudian ada Nizar Abdul Wafi, Raka Estu Pradipa, Intan Aulia Afrianto, dan Kinan Aulia Mahkrus. Boleh di next? Langsung masuk ke latar belakang penelitian. Seperti yang kita ketahui, bullying adalah perilaku agresif yang menyebabkan penderitaan, ketakutan, dan bahaya bagi korban. Seringkali terjadi di sekolah. Di Amerika Serikat, lebih dari 13.000 siswa mengalami bullying setiap tahun, dan 160.000 siswa absen untuk menghindarinya. Di Indonesia, 40% anak mengalami bullying di sekolah, dan 32% mengalami kekerasan fisik. Bullying dipicu oleh faktor seperti hubungan keluarga yang buruk, penggunaan media sosial yang tidak tepat, dan pengaruh teman sebaya. Bullying berdampak signifikan pada korban, pelaku, dan saksi. Korban mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan resiko bunuh diri. Pelaku cenderung terlibat dalam perilaku antisosial, sementara saksi yang mengalami stres emosional. Teknologi dan media sosial juga telah memperluas bullying menjadi cyberbullying dan mempersulit pengawasan dan interview karena dilakukan secara anonim dan tanpa batasan waktu atau tempat. Boleh di next? Oke, tujuan dari proyek kali ini adalah yang pertama itu studi permasalahan penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa bullying mempengaruhi korban, pelaku, dan saksi. Korban sering mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan bahkan kecenderungan bunuh diri yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian latar belakang dari permasalahan ini adalah sebagai respon terhadap kompleksitas dan untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying, efek jangka panjang terhadap individu yang terlibat, serta efektivitas program dan kebijakan yang ada untuk mencegah dan menangani bullying. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada landasan teori. Kampanye komunikasi publik yang kita lakukan adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi perilaku audiens besar melalui pesan yang disampaikan melalui berbagai penempelan poster di beberapa titik. Kampanye ini dirancang dengan pendekatan pemaparan sosial dan matriks komunikasi persuasi, menekankan pada orientasi konsumen dan upaya untuk menarik paket produk sosial. Dengan memahami berbagai jenis bullying, termasuk fisik, verbal, rasional, cyber, seksual, dan prejudis, kampanye ini dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya mencegah dan menangani bullying, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebaran kebaikan dan pencegahan bullying. Boleh di next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan studi kasus untuk memahami efektivitas kampanye poster yang kami sebarkan. Subjek penelitian adalah masyarakat umum dan mahasiswa umum di sekitar lokasi kampus di mana poster kampanye dipasang. Data dikumpulkan melalui observasi interaksi masyarakat dengan poster dan survei untuk mengukur tingkat kesadaran mereka tentang isu yang disampaikan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi poster dan analisis tematik untuk data survei. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye yang kita lakukan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan. Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui triangulasi data dan audit oleh pihak ketiga. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil proyek yang akan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada hasil proyek kami.
Tema kegiatan kami adalah menyebarkan poster anti-bullying di sekitar kampus UNJ. Tujuan proyek ini, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya dan dampak negatif bullying, serta mendorong mereka untuk menyebarkan kebaikan di lingkungan kampus. Dengan mengenali berbagai macam cyberbullying, diharapkan mahasiswa dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan tindakan bullying. Yang berikutnya ada deskripsi kegiatan. Yang pertama itu ada persiapan poster. Pertama, kami mendesain poster dengan tema sebarkan kebaikan, bukan kebencian, dan kenali macam-macam cyberbullying. Lalu, poster ini berisi informasi tentang definisi bullying dan macam-macam cyberbullying. Ada cyber harassment, cyber stalking, doxing, framing, dan exclusion. Lalu selanjutnya memastikan desain poster menarik, informatif, dan mudah dibaca. Lalu yang kedua itu percetakan poster. Mencetak poster dalam jumlah yang cukup untuk ditempelkan di berbagai lokasi strategis di sekitar kampus UNJ. Yang ketiga itu pemasangan poster. Menempelkan poster di berbagai lokasi strategis di kampus UNJ termasuk di area fakultas dan tempat-tempat yang sering dilalui oleh mahasiswa. Selanjutnya memasang poster di mading-mading kampus agar informasi mudah diakses oleh seluruh mahasiswa. Lalu memposting poster di media sosial atau Instagram agar informasi dapat menyebar lebih luas. Boleh di next? Berikut adalah hasil poster yang kami buat. Poster ini berisi pesan untuk selalu menyebarkan kebaikan daripada menyebarkan kebencian. Poster ini juga berisikan informasi macam-macam bentuk cyberbullying. Poster ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menyebarkan kebaikan dan menghindari tindakan bullying, terutama dalam dunia maya. Boleh di next? Lalu berikutnya ada dokumentasi. Yang pertama itu ada kegiatan memasang poster di mading-mading kampus. Lalu yang di sebelah pojok kanan merupakan postingan media sosial atau Instagram yang kami sebarkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan dari proyek kami. Yang pertama, di sini ada pembahasan tentang apa itu bullying. Nah, bullying sendiri atau perundungan itu adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, bullying ini dapat dilakukan secara langsung maupun online yang sering disebut sebagai cyberbullying. Nah, tindakan ini itu biasanya dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu dan bertujuan untuk menyakiti atau menindas korban. Nah, bullying sendiri ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademis. Maka dari itu, kelompok kami melakukan proyek kampanye anti-bullying melalui penyebaran poster dan penguploadan poster di sosial media. Lalu poster yang kami buat dengan baik ini diharapkan dapat menjadi alat efektif untuk mengedukasi dan mendorong perubahan perilaku di kalangan mahasiswa. Nah, oleh karena itu dari kampanye ini diharapkan memberikan dampak yang kami harapkan. Yang pertama ini ada analisis dampak dari proyek yang kami lakukan, yaitu yang pertama dengan menyebarkan poster anti-bullying ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang konsekuensi dari perilaku bullying dan pentingnya empati terhadap korban. Yang kedua, dengan poster yang menampilkan nilai-nilai positif, dapat membentuk budaya kampus yang lebih inklusif dan aman. Yang ketiga, poster ini dapat membantu siswa mengidentifikasi tanda-tanda perilaku bullying dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau mencegahnya. Untuk keberhasilannya sendiri, yang pertama itu ada
memberikan kesadaran anti-bullying kepada mahasiswa dan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak negatif bullying dan memperkuat sikap anti-bullying. Lalu yang kedua, kesuksesan dari kampanye yang kita lakukan ini bisa dilihat pada Instagram kita. Di situ bisa dilihat ada sebanyak 2040 likes yang kita dapat, yang menunjukkan bahwa informasi tersebut telah diserahkan dan diterima oleh banyak orang. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dengan adanya proyek ini telah dicapai beberapa pencapaian penting. Itu yang pertama, bagi poster yang kita tempelkan di tempat-tempat strategis area kampus UNJ, telah berhasil menyalurkan pesan kepada siapa saja yang lewat dan melihat poster tersebut, yaitu dampak serius dari bullying, dan telah mendorong banyak individu untuk menjadi lebih proaktif dalam mencegah perilaku tersebut. Dan yang kedua, bagi poster yang di-share ke media sosial, khususnya Instagram, dilihat dari feedback orang-orang, banyak yang memberi tanda like pada postingan tersebut, sehingga diketahui bahwa pesan itu tersampaikan dan telah dilihat banyak orang. Dan dengan demikian, kesuksesan kampanye ini tidak hanya dilihat oleh peningkatan kesadaran, perubahan sikap, dan jumlah feedback dari media sosial, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, serta mendukung bagi seluruh komunitas kampus. Kampanye ini dapat menjadi contoh untuk siapa saja yang ingin melakukan kampanye yang serupa. Penting juga untuk kampanye ini untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar dampak positifnya bisa terus dirasakan oleh banyak orang. Selain itu, perlu dilakukan juga pelatihan maupun edukasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai bullying dan juga cara pencegahannya. Boleh di next. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, bullying memang suatu perilaku yang tidak pantas dan tidak baik untuk dilakukan. Yang dimana kita sebagai mahasiswa itu perlu mengedukasi orang-orang di luar sana, terutama di sekolah-sekolah, karena sekolah merupakan tempat paling rentan bullying terjadi. Kita juga perlu merangkul teman-teman kita yang terkena bullying agar kondisi emosional teman kita itu tidak buruk gitu. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kita sebagai mahasiswa mungkin bisa melakukan hal-hal mulai dari seperti yang telah kita lakukan proyek ini, yang dimana itu kita menyebar poster dan kita menyebarnya juga di media sosial, yang dimana itu juga akan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya bullying. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.